Ini ada Sungai Bone Bolango, saya sedikit saya pasang pompa 40 unit namanya pompa air tanpa listrik atau pompa setan. Dari ketinggian 2 meter pancuran bisa melontar 30 meter. Dari sini masuk ke pipa sana, naikin ke atas air itu. Tadinya tujuannya untuk apa? Mengeringkan, memasukin air ke danau. Tapi sebelum masuk ke danau, menggerakkan turbin-turbin ini adalah sebagai pembangkit listrik untuk kawasan industri yang saya buat. Kawasannya menengah, bukan kecil, bukan besar. Industri kecil itu nggak perlu dibina, bikin aja industri menengah, pasti industri kecilnya tumbuh dengan sendirinya. Ini bukan rumah-rumah. Ini tuh seperti ini nih. Ini pakan ternak. Di Gorontalo banyak ikan, banyak jagung, bikin tepung sama konsentrat. Selama ini di Gorontalo ambil pakan ternak dari Sarongkopan, Cirebon dengan harga 6.300. Setelah dibuat bisa harganya 3.500. Harga telur dengan ayam di Gorontalo termurah secara nasional. Yang mengerjakan adalah Sarjana. Mesin ini saya buat tidak ada hak cipta, silakan untuk dibuat. Yang ini mah katanya bohongan. Ketika sudah terkumpul biaya 32 miliar saya bikin. Ini ketika kerjaannya baru 60%, baru saya syuting coba. Nah, musiknya musik Gorontalo. Kiat kawasan industri. Yang bikin logo ini adalah Kang Vidi Baik, Imam Besar Panas Dalam. Ini yang namanya pompa pipanya apa? Nah, jadi kalau seseorang itu ingat karyanya, yang bikin logonya belum masuk. Wah, lihat sendiri. Dia yang inspirasi bikin logo, ada yang namanya jagung, ada yang namanya ikan. Akhirnya yang namanya airnya itu bisa ada air yang tadi kering itu. Ini saja baru 60%. Saya lihatkan. Mesin-mesin ini saya bikin sendiri. Olahannya paling penting lihat. Dikemas dengan bagus hingga layak tampil di supermarket. Kreativitas seseorang itu muncul, syaratnya satu, kondisi kalian itu dalam keadaan kepepet, baru kreatif. Kalian dalam zona aman nggak akan kreatif sebenarnya. Bener nggak? Bener nggak? Kau pengen lu nikmat. Tuh lihat, ayat seperti ini. Kemudian itu mau baru 60% yang sudah 100% yang saya lihatkan. Saya yang tengah. Tuh, ganteng. Datang, ini sudah di hot mix. Ini adalah minyak jagung ke mesinnya. Semua saya bikin sendiri dengan orang lokal jagung. Ini pakan ternak yang tadi sebutkan. Ini untuk cabai dan semuanya untuk cabai seperti itu. Pakan ternak. Produknya seperti ini. Produknya seperti ini. Budaya produktif mau ditumbuhkan oleh Departemen Sosial Institut dan Indonesia Kreatif. Pelakunya adalah kalian. Saya tidak mengajak kalian menjadi penonton, saya akan menjadi pemain. Saya sih perlu rokok saya. Ganjel terus dari apa lagi sebenarnya? Nih, semua dikemas sendiri. Ada yang lucu di sini. Minyak kelapa. Waktu tahun 2006 saya dipanggil ke istana. Istana gini-gini udah panggil ke istana. Istananya istana negara kita. Kata Pak SBY ada yang bertanya mengacung saya. Ujang Pak dari Garut. Silahkan pertanyaannya Pak. Saya ingin bertanya sesuatu yang nggak bisa dijawab oleh SBY. Apa pertanyaan? Bisakah Bapak menjaga minyak goreng supaya tidak naik?
Karena datanya apa? Dari 230 juta rakyat Indonesia, pabrik minyak goreng itu cuma ada 9. Jadi jangan heran ketika Bengkulu banyak sawit, banyak SPO, minyak goreng sudah didapat. Trilogi pembangunan SBY itu mendapatkan warisan dari Pak Soeharto. 1, stabilitas nasional, 2, pertumbuhan, 3, pemerataan. Yang dikerjakan itu cuma 2, stabilitas nasional, jangan berbeda pendapat, 2, penjara. Keduanya pertumbuhan. Konkretnya seperti apa? Soeharto itu krisis eksistensi, nggak punya lawan dalam negeri, bermainnya dengan Mahathir Muhammad, bertarungnya sama Indira Gandhi. Konkretnya seperti apa? Konkretnya dibikin pabrik-pabrik besar di Indonesia, malahan sampai kebablasan, bikin pabrik terbesar di dunia didirikan di Indonesia yang tidak ada bahan bakunya, namanya Bogasari, Surabaya. Itu terbesar di dunia loh pabrik itu. Dampaknya apa? Budaya produktif mati total di Indonesia. Yang muncul budaya konsumtif, semuanya cari uangnya, tinggal beli. Sehingga potensi daerah itu ditinggalkan sama kalian, hanya diwacanakan. Ada 8 juta pohon kelapa Pak SBY, saya bilang yang aku ditanam itu sudah warisan nenek moyang. Saya bikin pabrik-pabrik minyak goreng seperti ini, kalau bisa per kecamatan 1. Bisa. Ini buktinya. Teknologinya apa yang nggak bisa? Nggak mungkin itu makan kepala sendiri Pak SBY saja. Bisa. Gimana analisa bisnisnya? Di Surabaya, di Jakarta kopra mahal bisa sampai 8.000, bisa sampai 7.000. Di Ternate Rp1.000. Padahal 1 kilo kopra menjadi setengah liter minyak. Untuk 1 liter minyak butuh 2 kilo kopra. Kalau harga kita beli 3.000, berarti modalnya berapa? 6.000. Harga produksi itu Rp1.000 untuk jadi seperti ini. Jadi berapa modalnya? 7.000, kita jual 12.000 di tengah harga 14.000. Rakyat tersenyum, kita untung. Saya bikin seperti ini. Kreatif bos. Kuliah tinggi-tinggi, nanti jadi LSM. Udah kuliahnya di Panas Institute. Oke? Ikutin Twitter Imam Besar. Ini baik tuh, bikin seperti ini. Malahan kebablasan ketika bikin coklat seperti ini. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya jalan dari Palu ke Majene 8 jam. Dari tengah jalan itu kepanasan, saya berhenti di satu pohon yang rindang. Jalan yang lurus sekali. Kalau saya istirahat, saya bawa aqua dengan Ceperquil. Di kali kejauhan saya kelihatan ada bapak-bapak naik sepeda. Di kiri kanannya bawa keranjang isinya coklat, buah coklat, dan bawa anak 8 tahun. Dia bilang, dia berhenti juga di tempat ada saya. Saya mau makan sendiri nggak enak, saya panggil anak kecil sini deh. Bagi 2 sama saya. Dimakan sama bapaknya, tersenyum-senyum. Saya heran, saya salah kostum atau apa? Saya datangin, ada apa-apa? Enggak, ini anak saya nanya, makanan ini enak sekali, ini makanan apa Pak? Saya diam. Kalau saya nggak jelasin, saya malah balik bertanya, Bapak sudah berapa lama bertani coklat? Saya sudah 30 tahun bertani coklat, itu sudah warisan nenek moyang saya. Di Indonesia ada petani yang sudah 30 tahun bertani coklat, belum pernah merasakan rasanya coklat. Dosa-dosa kalian yang hadir di sini. Maka bergabunglah dengan tim Panas dan Institut nantinya, oke nggak? Bikin hal-hal seperti ini di seluruh, di sampai Merauke di sini. Oke? Bikin kayak gini apa susahnya kayak gini. Itu acar bawang yang 6.000 setelah kemas seperti ini jadi 18.000. Bumbu pecel. Ini bukan tujuannya. Tujuan daripada Indonesia Kreatif supaya apa? Terjadinya penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat yang punya posisi tawar. Nih, tujuannya hanya ini. Tujuannya hanya ini. Tujuannya anak-anak SMP bisa melihat bagaimana mengolah potensi yang ada. Pengangguran tidak ada. Anak-anak SD datang, Pak saya melihat nyobain seperti ini. Barangkali nanti kalau di Surabaya ada seperti ini, Habibi baru akan tumbuh di Surabaya yang akan datang. Kalau kalian nggak mungkin berdua. Minyak gorengnya ada nggak? Ada. Tadi nanya barangkali yang bohongan katanya nih. Bohongan gimana ini asli gue. Tuh, sebentar ini nggak enak. Enak, benar. Nggak asik. Ini orang-orang lokal yang mempunyai budaya produktif, saya latih.
Lihat ada tulisannya, tahunnya ada. Siapa yang datang pamit Idris, bikin CPO skala mini, pamit minyak goreng skala mini, yang membuat ini yang pakai baju merah. Bedanya, bupatinya apapun, ini pabrik minyak goreng ini nih mesinnya, kecil sekali. Saya bikin di Ternate dan semuanya dibikin, yang datang pun aneh-aneh, seniman. Siapa tuh? Setiawan Jodi dengan Menteri BUMN saat itu. Malah dia nyoba masak dan makan sendiri minyak goreng. Ketika saya berbicara seperti ini, mulai kreativitas muncul lagi. Kenapa istri saya berbisnis? Nyewa tempat di mall 3x3 bayar 3 juta per bulan. Jualannya jualan apa? Jualan jepit, jualan anak-anak, aksesoris seperti itu. Belinya itu lusinan. Harganya modalnya 500, jual 1000, jual 2000. Protes. Kenapa protes? Pelakunya cuma hari Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat sepi Pak. Cuma 3 bulan bertahan. Pengennya seperti apa? Ramai tiap malam, ramai tiap hari. Kalau begitu tokonya berjalan, saya bilang. Cari tempat itu, namanya jangan manajemen tamal ban menunggu orang datang. Jemput bola, saya bilang. Kalau perlu tamak bang orang. Barangkali seperti itu. Gimana caranya bikin seperti ini? Kreativitas muncul ketika kondisi dalam keadaan terdesak.